Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan Bapak Wasis Sasmito Adi MPD, guru IPA di SMP Negeri 98 Jakarta. Anak-anakku yang hebat, kali ini Bapak akan membahas materi tentang jantung dan peredaran darah pada manusia. Materi ini masuk ke dalam KD atau kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Ini anak-anak. Kemudian tujuan pembelajaran setelah kalian mengikuti atau menyimak video ini, yaitu yang pertama, diharapkan kalian bisa menjelaskan karakteristik dari jantung dan pembuluh darah dengan benar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena atau pembuluh balik dengan tepat, dan dapat mendeskripsikan proses peredaran darah pada manusia. Yang keempat adalah dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Oke, next. Baik anak-anak, sebelum kita bahas tentang jantung dan pembuluh darah, tentunya Bapak akan ingatkan kembali, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas komponen-komponen darah. Komponen darah kita yaitu terdiri dari ada yang berupa cairan dan berupa padatan. Yang berupa cairan yang biasa disebut dengan plasma darah, dan berupa cairan padatan dinamakan dengan sel darah. Sel darah ada 3, kalian sudah paham, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Dari setiap komponen darah itu mempunyai fungsi atau karakteristik yang berbeda. Kita sudah pelajari itu sebelumnya. Nah, anak-anak, di mana di seluruh bagian tubuh kita sampai di dalam jaringan dan sel tubuh kita adalah memerlukan darah. Karena di dalam darah itu ada nutrisi dan oksigen yang diperlukan oleh semua bagian tubuh kita untuk supaya dapat tumbuh dan memperoleh energi. Nah, siapa yang mengedarkan sehingga darah itu bisa sampai ke bagian tubuh kita, sampai ke jaringan tubuh kita? Tentunya adalah alat transportasi, yaitu jantung dan pembuluh darah. Oke, kita akan bahas tentang jantung dan pembuluh darah. Yang pertama tentang jantung dan bagian-bagiannya. Anak-anak Bapak yang hebat, kalian tentu paham ini. Ini sudah ada penjelasannya, tapi Bapak akan uraikan sedikit. Untuk jantung, bagian-bagian jantung ada 4 ruangan. Atas, 2 atas, dan yang 2 ada di bawah. Yang atas dinamakan serambi atau atrium, yang bawah dinamakan bilik atau ventricle. Ada atrium kanan, atrium kiri, ada bilik kanan dan bilik kiri, gitu ya. Kemudian ada 4 katup atau 4 klep pada jantung itu. Apa fungsi dari klep atau katup pada jantung itu? Supaya darah mengalir dalam satu arah, tidak kembali lagi. Gitu anak-anak. Nah, klepnya ada di mana saja? Yaitu klep antara serambi kanan dan bilik kanan dinamakan tricuspidalis atau katup tricuspidalis karena ada 3 gelambir atau 3 daun gitu ya. Kemudian antara bilik kanan, bilik kiri dan serambi kiri itu namanya katup atau klep bicuspidalis karena ada 2 gelambir. Itu ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah klep antara atau yang menghubungkan antara paru-paru dengan jantung, yaitu pada bagian bilik kanan. Berarti klep dari bilik kanan ke arteri pulmonalis itu dinamakan klep atau katup pulmonalis atau katup paru-paru. Dan satu lagi klep dari bilik kiri yang menuju ke aorta. Itu namanya klep atau katup aorta. Gitu anak-anak. Kemudian kalian lihat di situ ada bagian yang berwarna biru dan bagian yang berwarna merah. Bagian yang berwarna biru itu menandakan bahwa di dalam pembuluh itu atau di dalam pembuluh itu darah itu mengandung banyak karbon dioksida atau darah kotor, sedangkan yang berwarna merah itu menandakan bahwa darah yang ada di dalamnya banyak mengandung oksigen atau dinamakan darah bersih. Ada 2 itu, yang ada 3 yang biru, yang sini ini adalah vena cava superior atau pembuluh balik besar atas.
ini vena cava inferior, pembuluh balik besar bawah, ini membawa darah kotor atau kaya akan karbon dioksida. Ini adalah arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, yaitu arteri yang membawa darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Ini juga darah kotor. Gitu. Sedangkan ini adalah vena pulmonalis, membawa darah bersih. Karena sudah dari darah dari paru-paru setelah disaring, setelah ditukar CO2 dan oksigennya baru menuju ke jantung. Jadi darah bersih yang masuk. Oke, itu anak-anak tentang jantung secara singkat. Kemudian kita lanjutkan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Itu ciri khasnya adalah aliran darah pada pembuluh nadi atau arteri itu meninggalkan jantung. Gitu ya, meninggalkan jantung. Itu pembuluh nadi atau arteri. Dan pada umumnya pada pembuluh nadi atau arteri ini darah yang berada di dalamnya adalah darah bersih atau kaya akan oksigen, kecuali pembuluh nadi yang menuju ke paru-paru atau arteri pulmonalis yang membawa darah kotor atau kaya akan karbon dioksida. Yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Itu aliran darahnya kembali ke jantung atau menuju ke jantung. Maka dikatakan balik, jadi balik lagi lah ke jantung aliran darahnya. Dan pada pembuluh balik atau vena ini, darah yang ada di dalamnya kaya akan karbon dioksida atau dinamakan darah kotor, kecuali pembuluh balik yang berasal dari paru-paru yang menuju ke jantung atau dinamakan pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis. Nah, yang ketiga, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan percabangan dari arteri dan vena. Cabang-cabang dari arteri dan vena membentuk pembuluh-pembuluh rambut yang langsung berkaitan atau berhubungan dengan jaringan tubuh kita atau sel-sel tubuh kita. Ya. Dan disitulah atau di pembuluh kapiler itulah terjadi proses pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Itu anak-anak. Next. Ini gambar pembuluh darah. Perbedaan antara pembuluh arteri, kapiler, dan pembuluh vena. Kita lihat di sini antara pembuluh arteri dan pembuluh vena itu terdapat perbedaan pada dindingnya ini ya, pada ototnya. Pada pembuluh arteri ini lebih tebal, kuat dan elastis. Karena apa? Karena aliran darah yang berada di dalam pembuluh nadi atau arteri ini sangat deras karena darah yang hasil dipompakan dari jantung. Maka dia lebih kuat. Sedangkan pada pembuluh vena itu dindingnya atau ototnya lebih tipis. Karena darahnya yang beredar di sini mengalirnya tidak terlalu deras. Karena tidak berasal dari jantung. Tapi dia mengalir karena kontraksi dari otot-otot yang ada di dalam pembuluh tersebut. Lalu yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, disinilah ini adalah cabang-cabang dari pembuluh nadi maupun pembuluh vena yang kecil atau pembuluh rambut yang langsung berhubungan dengan jaringan tubuh kita, dan disinilah tempat terjadinya pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Oke, lebih paham anak-anak? Next ya, kita lanjut ya. Ini perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang lebih terinci lagi nih dalam tabel, kalian bisa lihat di sini tentang tempatnya, kemudian dinding pembuluhnya, kemudian aliran darahnya, denyutnya, katupnya, lalu darah yang keluar gitu. Nah, tempatnya kalau pembuluh nadi itu agak ke dalam tubuh atau di sela-sela otot ya. Kalau di pembuluh vena atau pembuluh vena itu ada di permukaan atau di bawah kulit, jadi terlihat. Kalian bisa lihat nih yang berwarna biru-biru ini pembuluh-pembuluh vena ini, dia berwarna biru atau keunguan. Ini karena banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian dinding pembuluhnya tadi, pada pembuluh arteri lebih tebal, kuat dan elastis. Kalau pembuluh vena tipis, tidak elastis.
Kemudian aliran darahnya, kalau pembuluh nadi atau arteri meninggalkan jantung, kalau pembuluh vena atau balik itu menuju ke jantung. Kemudian denyutnya bisa kita rasakan kalau pembuluh nadi, misalnya di sini, kemudian di leher, gitu ya. Ini karena apa? Yaitu itu adalah detak jantung, atau detaknya bisa terasa itu adalah karena pompaan atau saat jantung itu berkontraksi dan berelaksasi dan membuka menutupnya katup aorta. Nah, kalau pada pembuluh vena, denyutnya tidak bisa kita rasakan karena memang aliran darahnya juga tidak deras. Gitu. Kemudian katupnya antara pembuluh nadi dan pembuluh vena itu berbeda. Pada pembuluh nadi itu hanya satu mempunyai katup, yaitu di pangkal jantung, yaitu tadi katup aorta. Sedangkan pada pembuluh vena atau balik itu katupnya di sepanjang pembuluh itu ada katupnya. Berikutnya darah yang keluar, ini maksudnya adalah darah saat kita luka. Darah itu kalau sampai lukanya sampai dengan pembuluh nadi atau arteri, itu darah itu bisa memancar atau memancar deras keluar. Kalau lukanya cuma sampai ke pembuluh vena, itu darah hanya keluarnya menetes, gitu ya, anak-anak. Oke, next. Sekarang kita bahas tentang peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia itu termasuk peredaran darah tertutup. Kenapa dinamakan tertutup? Karena selama beredar, darah itu selalu di dalam pembuluh darah, tidak keluar dari pembuluh darah. Memang ada yang keluar tapi dipaksakan, yang kita kenal dengan getah bening ya, atau limfe, gitu ya. Berikutnya yang kedua adalah peredaran darah kita dinamakan juga peredaran darah ganda atau rangkap. Kenapa dinamakan peredaran darah ganda atau rangkap? Karena dalam satu kali beredar, darah itu melewati jantung sebanyak 2 kali. Maka dinamakan peredaran darah ganda atau rangkap. Peredaran darah ganda atau rangkap itu terbagi menjadi 2. Ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah pendek atau peredaran darah paru-paru karena berasal dari jantung. Jadi darahnya dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Itu. Kalau peredaran darah besar atau peredaran darah panjang dinamakan juga peredaran darah tubuh atau peredaran darah sistemik. Karena apa? Darahnya berasal dari jantung lalu dipompakan ke seluruh tubuh kita tanpa kecuali jantung, kecuali paru-paru maksud Bapak. Jadi diedarkan ke seluruh tubuh kita kecuali paru-paru, kembali lagi ke jantung. Itu peredaran darah besar. Untuk lebih jelasnya ini gambarnya. Ini adalah gambar dari peredaran darah kita. Ini ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Tadi Bapak sudah katakan, yang berwarna biru ini berarti di dalamnya terdapat darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Sedangkan yang berwarna merah ini, baik itu jantung maupun pembuluh darah, itu untuk menandakan bahwa darah yang ada di dalamnya adalah darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen, gitu ya. Nah, lalu yang mana sih yang dimaksud dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Untuk peredaran darah kecil dulu, kalian lihat sini. Dimulai dari bilik atau ventricle kanan, atau bilik kanan, atau ventricle dexter, gitu ya. Dari bilik kanan, lalu darah dipompakan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri melalui arteri pulmonalis. Ini arteri pulmonalis. Lalu, jadi kan darah kotor nih. Lalu di dalam paru-paru menuju paru-paru kanan dan kiri, di dalam paru-paru ini terjadi proses pertukaran. Tepatnya adalah di kapiler paru-paru, atau yang paling tepat yaitu di kapiler alveolus. Di situ karbon dioksida dilepaskan, dikeluarkan melalui hidung, lalu darah yang mana? Darah yaitu bagian darah yang namanya hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah mengikat oksigen, gitu ya, diikat oksigen. Lalu setelah darah itu mengikat oksigen baik dari paru-paru kanan maupun kiri,
darah dibawa lagi ke jantung, yaitu ke serambi kiri. Nah, disinilah yang dinamakan dengan peredaran darah kecil. Jadi dari bilik kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis kembali lagi ke jantung, yaitu ke bilik kiri, serambi kiri. Itu dinamakan peredaran darah kecil. Lalu darah dari serambi kiri atau atrium kiri masuk ke dalam bilik kiri atau ventricle kiri, ventricle sinister namanya. Gitu ya. Nah, di sini dimulai peredaran darah besar. Dari mulai bilik kiri, darah dipompakan melalui aorta menuju ke seluruh tubuh kita, kecuali paru-paru. Baik tubuh-tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Itu. Lalu oksigen setelah sampai di kapiler dari jaringan tubuh kita, oksigen yang dibawa darah ini, baik di bawah maupun di atas, dilepaskan kembali. Untuk apa dilepaskan ke jaringan? Untuk proses oksidasi biologi atau respirasi sel atau pernapasan sel. Dari pernapasan sel itu dihasilkanlah energi untuk segala aktivitas tubuh kita. Nah, dari respirasi sel menghasilkan sisanya adalah karbon dioksida. Lalu karbon dioksida diikat kembali oleh darah. Diikat kembali oleh darah. Hemoglobin ya, yang mengikat itu hemoglobin, kalian sudah paham itu. Diikat kembali oleh darah, yaitu bagian darah yang namanya hemoglobin yang ada di sel darah merah atau eritrosit. Lalu karbon dioksida itu dibawa kembali ke jantung melalui dari tubuh bagian atas melalui vena cava superior, dan dari tubuh bagian bawah melalui vena cava inferior masuk ke dalam serambi kanan. Nah, itulah yang dinamakan sistem peredaran darah besar atau panjang. Dari bilik kanan, bilik kiri, lalu ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Itu anak-anak, sudah lebih paham? Paham ya? Kita lanjut. Ini kesimpulannya. Yang dimaksud peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung, yaitu bilik kanan, ke paru-paru, kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar dimulai dari jantung, yaitu bilik kiri, ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung, yaitu serambi kanan. Oke, lebih jelas? Bapak lanjutkan. Kemudian yang terakhir yaitu frekuensi denyut jantung. Jadi denyut jantung ini bisa kalian rasakan tadi ya di pergelangan tangan atau denyut nadi itu sebetulnya ya. Itu adalah kenapa denyut itu bisa kita rasakan, itu berasal dari saat jantung itu berkontraksi dan berelaksasi gitu. Kontraksi, relaksasi gitu. Ini namanya denyut jantung. Kemudian frekuensi atau jumlah denyut ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Frekuensi atau banyaknya denyut jantung, faktor yang pertama mempengaruhi adalah kegiatan. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Semakin berat, semakin banyak aktivitas tubuh kalian, maka tentunya denyut jantung atau denyut nadi itu akan semakin cepat. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan kegiatan yang berat atau kegiatan yang kalian aktif bergerak gitu, tubuh kita itu memerlukan banyak energi. Nah, memerlukan banyak energi. Karena memerlukan banyak energi tadi kan diperolehnya dari oksidasi antara nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh darah. Maka dari itu, jantung supaya tubuh kita tetap terpenuhi pada saat kita beraktivitas yang berat, maka jantung itu memompakan darah ke seluruh tubuh lebih cepat. Gitu. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin mempengaruhi juga frekuensi denyut jantung? Karena ini berkaitan dengan ukuran atau massa dari jantung antara wanita dan pria itu berbeda. Wanita itu jantungnya lebih kecil, massanya daripada jantung pria.
Kurang lebih kalau wanita itu sekitar 220 gram, yaitu wanita dewasa ya. Kalau untuk pria dewasa itu kurang lebih 280 gram. Nah, karena ukurannya lebih kecil pada wanita, maka denyut jantungnya akan lebih cepat dibandingkan pria. Karena apa? Ya karena tadi untuk memenuhi kebutuhan energi dari tubuh si wanita itu. Supaya terpenuhi energinya, maka darah itu dipompakan lebih cepat karena darahnya lebih kecil, maka akan lebih cepat supaya cepat terpenuhi gitu. Kemudian yang ketiga, suhu tubuh. Suhu tubuh ini juga mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Semakin tinggi suhu tubuh kita, maka semakin meningkat juga proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam tubuh kita, maka semakin tinggi suhu tubuh kita, semakin cepat frekuensi denyut jantungnya. Yang keempat, umur. Semakin bertambah usianya, semakin tua ya, gitu ya. Itu kira-kira gimana? Lebih makin cepat atau makin lambat frekuensinya? Makin besar atau makin kecil? Nah, tentunya makin kecil karena umurnya semakin bertambah, semakin tua, maka apa? Kebutuhan energi itu juga semakin kecil. Aktivitas pun juga semakin ringan. Maka dari itu tidak memerlukan energi yang banyak, sehingga jantung pun juga, frekuensi denyut jantung pun juga akan lebih lambat. Yang terakhir adalah komposisi ion. Komposisi ion di dalam darah atau dalam tubuh kita ini harus seimbang. Nah, apabila tidak seimbang, maka ini juga mempengaruhi frekuensi denyut jantung, bisa lebih lambat atau makin cepat gitu. Maka dari itu komposisi ion yaitu jumlah antara natrium, kalium, kalsium yang ada di dalam darah atau dalam tubuh kita ini harus seimbang supaya denyut jantung itu normal. Baik, itu anak-anak yang bisa Bapak jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Jaga terus kesehatan jantung kalian, karena jantung itu adalah organ vital kita yang harus kita jaga. Selama jantung itu bekerja, maka kita pun akan tetap hidup. Kalau sampai jantung itu berhenti, tentunya kita juga tidak akan hidup lagi, gitu ya anak-anak. Jaga dengan baik, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga makanan dan minuman yang sehat. Pola hidup kalian juga harus sehat. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.